Baik saudara, kembali lagi di Kompas TV Sapa Riau. Kali ini saya masih bersama dengan dua narasumber saya yang sangat luar biasa. Saat ini masih bersama dengan Pak Bobi selaku Kepala Disnaker Trans Provinsi Riau, serta juga masih ada Pak Fani sebagai Ketua Balai Pelayanan dan Pelindungan Migrasi Indonesia ya Pak ya, Migran Indonesia. Nah, karena tadi udah banyak bahas tentang Pak Fani nih, kali ini saya akan bergeser lagi ke Pak Bobi. Kita lihat dan kita telusuri dari sisi pemerintahan, kira-kira Pak, apa saja sih upaya dari pemerintah untuk dapat menangani kasus pelanggaran hak pekerja migran yang ada di luar negeri maupun yang ingin berangkat gitu, untuk terhindar dari penipuan dan sebagainya. Ya, yang jelas kita sosialisasi dan edukasi ya. Tadi betul dibilang Tika, kalau perlu kita di tingkat pelajar itu sudah kita kenalkan. Iya. Ya, karena kita kan ada tingkat SMK, ya, sekolah menengah kejuruan, SMA, yang juga kita lihat magangnya juga kadang-kadang bukan hanya di dalam saja, tapi ada juga magang luar negeri. Di luar negeri. Ya. Nah, jadi mulai dari tingkatan pelajar sudah kita kenalkan, bahkan juga kalau untuk di daerah-daerah, kita kan ada Disnaker Kabupaten Kota. Ada ya. Disnaker Kabupaten. Ini juga yang kita harapkan nanti juga bisa mensosialisasikan, karena kan yang berminat ini kan dari baik itu dari kota maupun juga dari desa. Dari desa. Jadi kita berharap bagaimana informasi yang diberikan ini bisa sampai kepada mereka. Apalagi sekarang kan tinggal membuat suatu flyer saja, ya, membuat syarat-syarat apa saja, tinggal share kemana-mana. Tapi yang terpenting juga di tingkatan terbawah seperti pemerintah desa juga punya peran penting gitu. Ya, saya sampaikan bahwa kalau mau berniat menjadi CPNI harus siapkan dulu ya berkasnya, administrasinya seperti yang sampaikan Pak Fani tadi ya. Nah, jangan sampai nanti malah tidak lengkap atau juga mengikuti dengan perusahaan penyedianya yang tidak terdaftar ya Pak ya. Nah, bisa saja ya akhirnya tidak prosedur akhirnya ya kan. Jadi kalau sejauh ini kita mau melakukan hal tersebut, kolaborasi kita dengan pemerintah daerah setempat, dengan pemerintah desa. Nah, jadi betul-betul ya ini dapat ditekan jumlah PMI yang unprocedural tadi, artinya tidak melengkapi, yang tidak lengkap tadi itu bisa kita tekan. Ya, karena beberapa kasus yang terjadi juga ya, ini banyak kita melihat banyak hal-hal yang terjadi hanya masalah terkait dengan administrasi. Terkait dengan administrasi apa ya? Baik. Ya, baik itu di paspornya, di KTP-nya, ya kan, bahkan juga melengkapi persyaratannya. Ya, nah, ini yang penting kita harus tekankan kepada masyarakat. Kalau bagi kami seperti itu. Jadi supaya jangan sampai kejadian ini terus berulang dan dianggap sebagai hal-hal yang biasa. Ya, biasa ini gitu kan. Kita nyebrang sana, nanti pulang lagi, ya. Jadi karena hal biasa-biasa ini akhirnya terjadilah hal yang luar biasa tadi. Ya. Diwajarkan ya Pak ya? Diwajarkan jadinya. Jadi kita berharap jangan sampai ini dilalaikan. Gitu. Baik. Tapi saya tertarik dengan beberapa opini yang tadi disampaikan oleh Pak Bobi mengenai prakeberangkatan. Nah, saya akan tanyakan mengenai bekal-bekal para calon pekerja imigran ini Pak. Apakah diberikan sosialisasi dari skill sendirikah dari Disnaker untuk kerja di luar negeri itu yang dibutuhkan sekarang skill A, B, C? Apakah ada yang seperti itu Pak? Ya, dari skema yang disampaikan Pak Fani tadi ada 5 tadi. Ya. Nah, dari 5 tadi kita harus lihat lagi, ya kan? Nah, sekarang negara tujuan itu butuhnya apa? Ya kan? Nah, jangan kita berangkat karena hanya berdasarkan hanya inisiatif. Ya kan, inisiatif artinya pergi merantau mencari kerja gitu kan. Tapi kita tidak melihat potensi dan kebutuhan negara itu apa gitu. Jadi sehingga nanti kita pun juga di sana bekerja, ya kita akhirnya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mereka. Nah, contoh ada dari program Jepang, Jerman gitu ya, dan juga Korea. 3 negara ini sangat berbeda dalam kebutuhannya. Ya seperti Jepang, mereka membutuhkan tenaga-tenaga kesehatan seperti untuk pendamping untuk yang care worker, panti jompo itu di Jepang. Ya di Jerman itu pada tenaga kesehatan yang nurse, artinya bekerja di rumah sakit dan hospital. Di Korea itu membutuhkan yang manufaktur. Mereka banyak di perusahaan-perusahaan baik itu di migas, segala kapal, mereka sangat butuh itu. Nah, jadi artinya kita harus tahu dulu kebutuhannya. Nah, untuk tahu kebutuhan itu siapa? Ya itulah bertanya kepada
pemerintah, kepada perusahaannya, ya. Nah, jadi kalau ini tidak tahu kita dengan potensi negara tujuan kita, ya, jangan berharap kita nanti bisa di sana bisa berdaya, akhirnya malah nanti ya tidak sesuai, akhirnya kita pulang lebih cepat dari kontrak kerja yang sudah ditawarkan tadi, Tika. Oke, Pak, ternyata cukup jelas dan detail sebenarnya dari sisi regulasi sendiri serta perbekalannya juga sudah cukup jelas. Namun lagi-lagi banyak masyarakat kita yang mungkin masih tidak cukup awam, takut untuk Saya kira kalau bicara masalah ketakutan itu karena juga masalah keterbatasan informasi. Ya kan? Tadi Pak Fani sampaikan juga sebenarnya Riau ini bukan sebenarnya kantong dari PMI, ya. Tapi karena kedekatan geografis ini Riau dengan negara tetangga Malaysia ini ya, sering dianggap sebagai salah satu potensi yang disalahgunakan. Jadi sekarang bagaimana kita geografis juga ya, Pak, menimbulkan minat masyarakat Riau ini bekerja dengan administrasi yang lengkap, dengan nyaman, sehingga tidak ada terjadi ketakutan tadi gitu. Ya kan, apalagi kalau Pekanbaru Kuala Lumpur ya kan, tidak terlalu jauh, naik pesawat 45 menit, naik kapal cuma 2 jam atau 3 jam saja gitu kan. Jadi nyaman juga gitu bekerja di negara orang, tapi kita nyaman. Sama kita orang Pekanbaru mungkin kerjanya di Jogja gitu kan, tentu kita harus melengkapi dulu apa-apa saja yang dibutuhkan oleh kebutuhan di daerah tersebut. Gitu kira-kira. Oke. Ternyata peluangnya sudah cukup jelas sebenarnya di Riau. Dari secara geografis sendiri kita jauh lebih dekat dan harusnya lebih nyaman ya, Pak, untuk bekerja di luar negeri. Ada satu lagi mungkin, Mbak, tambahan. Ya. Bahasa. Karena bahasa paling penting. Artinya gini, negara penempatan ini kan mempunyai memang skill untuk keterampilan yang sekarang menjadi persyaratan harus mempunyai skill. Pekerja migran yang kita kirim itu punya skill atau keterampilan. Yang penting punya kemampuan, ada sertifikasi kompetensi ya. Tapi ada satu yang mendorong yang paling penting utama adalah bahasa. Ini kami coba sudah lagi kerjasama sama Dinas Tenaga Kerja untuk Pak BB mengadakan BLK pelatihan untuk lembaga bahasa. Karena begini, Mbak, di Korea, Jepang dan Jerman itu menggunakan bahasa Jerman, artinya yang melakukan wawancara itu dari user. User menggunakan bahasa Jepang ataupun Jerman. Artinya kita juga harus mengikuti tren tersebut. Dan alhamdulillah memang kekhawatiran adalah susah nanti bahasa segala macam, enggak. Banyak yang sudah warga Riau juga sudah berangkat ke Jerman. Artinya dengan mereka punya tekad bulat untuk benar-benar pengen berangkat, insya Allah itu pasti lancar. Hanya tinggal kita memfasilitasi, Pak, ya. Tinggal kami di Riau ini dengan Pak Bobi memfasilitasi masyarakat CPMI adik-adik yang ingin bekerja ke luar negeri tentunya itu selain persyaratan secara kompetensi mungkin banyak lah, kalau misalnya di rumah sakit nurse dia sudah punya pelatihan dulu atau punya, tapi secara akademis sudah oke. Tapi bahasa ini yang harus kita fasilitasi karena itu yang paling penting juga di negara penempatan. Penguasaan bahasa asing. Dan tapi ternyata tidak menjadi isu ya, Pak. Karena memang sebelum keberangkatan sudah ada keberangkatan ya, Pak. Dan sudah pelatihan juga. Sudah ada pelatihan. Jadi tidak ada kekhawatiran untuk kita bisa bekerja di luar negeri ataupun negara-negara tujuan yang memang mempunyai peluang yang cukup besar. Terutama tadi bagian-bagiannya ternyata cukup spesifik ya, Pak, di tenaga kesehatan. Dan sekarang saya akan beralih lagi ke Pak Fani. Yang saya tanyakan mungkin bagaimana Pak, kalau tadi Pak Bobi sempat menyinggung soal minat masyarakat Riau sendiri. Bagaimana sih Pak gambaran Bapak terkait minat masyarakat Riau untuk bekerja ke luar negeri? Dan kalaupun memang kurang, bagaimana nih? Sebenarnya enak apa saja sih Pak kelebihannya gitu? Tadi sampaikan Bu Ibu bahwasanya kita sudah menyisir ke sekolah-sekolah ya. Artinya kalau kami tadi sudah sampaikan, kami sudah melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, baik Universitas Kesehatan maupun Sekolah Tinggi Kesehatan, kami sudah melakukan itu. Artinya minat mereka pada saat kami melakukan sosialisasi, kami datang ke kampus-kampus, kami datang ke sekolah, mereka minat banyak bekerja. Tadi dari sisi satu, kalau yang kesehatan mungkin kita lebih condong ke sektor G2G di Jepang dan Jerman, karena kesehatan lulusannya kan di sektor kesehatan. Tapi untuk yang sekolah-sekolah SMK, kami cenderung nanti akan kita tempatkan di sektor di manufaktur di Korea karena banyak pelatihan. Nah ini kita berikan edukasi, mereka minat, banyak minat. Pada habis setelah kita melakukan job fair misalnya kita datang, mereka banyak ini. Cuma ada satu masalahnya adalah izin orang tua. Izin orang tua di wilayah Riau mungkin karena mindsetnya masih banyak pekerjaan yang bisa didapat oleh anak-anaknya di dalam negeri. Mungkin itu yang tidak mengizinkan keluar orang tua. Karena memang salah satu syarat untuk bekerja keluar negeri, syaratnya yang paling utama adalah harus mempunyai surat izin orang tua, suami atau istri. Jadi memang harus ada surat izin itu. Jadi ini yang memang berat. Tapi
kami terus berupaya atau selalu melakukan pendekatan kepada orang tua. Contoh misalnya kami di acara wisuda. Wisuda biasanya mau wisuda momen ini orang tua hadir. Kami hadir di sana untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Bahwa banyak loh. Bahkan kita tampilkan testimoni-testimoni nih. Lulusan di sini yang memang sudah bekerja ke luar negeri, lulusan kampus ini yang memang sudah bekerja ke luar negeri, sehingga terbuka mata bagi orang bahwanya ketakutan mereka akan bekerja ke luar negeri menjadi nanti bermasalah itu kalau melalui jalur prosedural, jalur pemerintah insya Allah tidak ada masalah apa, dan bahkan sukses yang mereka hadapi. Ini kita berikan pemahaman kepada masyarakat. Dan masalah kedua yang paling yang memang krusial dan memang jadi PR kita adalah tadi disampaikan Pak Bobi adalah di negara perbatasan. Dia di mana provinsi perbatasan, contoh di Meranti, yang memang dia sangat dekat kultur budaya dengan Malaysia, sehingga sudah mereka nggak mau hampir serumpun masa itu. Mereka tidak mau dikatakan pekerja migran. Mereka tidak mau, tapi mereka mau keluar negeri. Ya, mau ketemu orang tua, saya mau ketemu orang tua di sana. Dan mereka seasonal, artinya musim lebaran, dia mau kerja di sana untuk mencari penghasilan. Ya, tapi kan setelah itu kembali lagi. Tapi kan kita nggak tahu aturan atau negara-negara pendapatan ini sudah punya aturan bagi tenaga kerja asing terhadap yang tidak berdokumen. Nah ini terjadi, makanya kenapa banyaknya WNI kita yang masih dalam hal ini ditangkap oleh aparat polisi di negara perbatasan karena tidak berdokumen. Itu tadi dia overstay ataupun dia masuk secara depan atau hanya berbekal paspor aja, tapi ternyata bekerja pada saat sidak pekerja asing nggak ada punya dokumen, akhirnya ditangkap. Atau melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak tahu budaya di sana, misalnya membuang sampah sembarangan atau segala budaya itu harus berikan. Tapi kalau ke pemerintah, ke kami, kita di sesi terakhir sebelum mereka berangkat ke luar negeri, tahapan terakhir sebelum CPM kita berangkat ke luar negeri, kita ada namanya OPP, orientasi pra pemberangkatan. Jadi di sana kami berikan, ada classroom, kita berikan kepada, ada instruktur juga pada masyarakat, pada CPM kita yang mau berangkat. Ini loh budaya negara perbatasan, apa aja yang harus dilarang-larangannya, apa aja, ya kan, budaya di sana. Kita berikan edukasi tersebut kepada di negara. Jadi bekal ini mereka bisa bawa dan bisa menerapkan di negara penempatan. Tapi tadi adalah mudah dengan informasi di sini, masyarakat atau orang tua bisa lebih aware untuk kehidupan anak-anaknya lebih ini, tapi tentu dengan cara yang prosedural. Oke, baik Pak. Memang cukup menarik ya Pak mengenai fenomena yang terjadi di Provinsi Riau ini. Tapi kembali lagi ke Pak Bobi, mungkin bagaimana Pak prospek perlindungan kerja migran di luar negeri ataupun prospek untuk teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri dari pemerintah sendiri, sehingga seluruh yang menonton hari ini yakin dan percaya bahwa sebenarnya jalur yang kita pilih bersama pemerintah itu sangat baik untuk ke negara tujuan. Ya, saya kira kalau bicara masalah prospek sekarang semua regulasi saya kira sudah ada ya Pak ya. Jadi tinggal bagaimana ya masyarakat tadi itu jangan dimanfaatkan lah. Nah, jangan dimanfaatkan ya untuk kepentingan oknum-oknum yang tadi yang ya berharap dapat keuntungan dari hasil kerja seperti ini gitu. Nah, ini masyarakat harus melihat ketika ada tawaran, bertanyalah. Jadi saya bilang di pemerintah desa misalnya kan bisa bertanya sama Pak Kepala Desa misalnya itu kan, apakah ini berita yang benar atau tidak gitu kan. Kalau misalnya benar, ini salurannya kemana, ya kan. Nah, jangan sampai nanti tiba-tiba langsung berangkat aja. Ya, tiba nanti berkasus, ya nanti pemerintah desanya juga yang pasti akan konfirmasi apakah benar ya kan, ini warganya atau tidak gitu kan. Nah begitu juga ketika sampaikan ya bicara masalah hal tersebut, saya kira kita semua sudah di era informasi yang terbuka ya. Jadi bisa bertanya ya. Dan juga dengan adanya teknologi bukannya harusnya sudah lebih mudah ya Pak pasti untuk mudah menjangkau seluruh masyarakat kita, baik yang bisa ada di pelosok atau bisa lebih cepat. Tadi saya bilang bisa lebih cepat tadi yang kena informasi yang tadi ini ada informasi yang salah Pak ya. Informasi yang salah jadi gitu. Gampang diterima. Jangan artinya cepat diterima, cepat ditanggapi, cepat direspon, tapi tidak cepat mengkonfirmasi kepada yang benar. Itu dia. Berarti ada was-was juga nih ya. Ada was-was juga. Tapi yang paling penting sejatinya dari segi regulasi, perlindungan sudah siap dari pemerintah. Siap, saya kira dari semua pemerintah, ya tinggal bagaimana masyarakat, ya, terus juga perusahaan jasanya juga, ya, jangan sampai ya ini dimanfaatkan lah, itu hal-hal yang tidak benar tuh. Kasihan kita masyarakat yang nanti sudah bekerja terlantar di sana ya, terus juga
kontrak kerjanya diputus, tidak ada jaminan sosial tenaga kerjaannya, ya akhirnya dia pulang lagi. Artinya bisa cepat, misal kontrak kerjanya 1 tahun, tiba-tiba dengan tidak sesuai kebutuhan di sana, ya akhirnya kontraknya bisa lebih cepat diputus nanti. Lebih cepat diputus ya Pak. Dan itu yang tidak kita hindarkan lah ya Pak. Tidak hindarkan tadi. Itulah yang tadi kadang timbul lah ya cara berpikir, wah kerja di luar negeri itu menyeramkan gitu Pak ya, tidak nyaman gitu kan. Ya, padahal sebenarnya kalau dipikir banyak potensi yang bisa kita rebut di sana gitu. Seperti anak SMK tadi saya bilang kan, lulus mereka bisa coba pekerjaan di luar negeri, pulangnya tadi sampaikan sama Pak Fani bisa jadi juragan. Bisa jadi juragan. Kebanyakan seperti itu Pak. Dan alhamdulillah juga kalau kita terima kasih Pak Bobi mungkin sudah sangat jelas harapannya untuk masyarakat. Jangan takut lagi, silahkan tanyakan mulai dari perangkat desa, perangkat yang mungkin paling dekat dengan kita sehingga nanti bisa terkonfirmasi sampai ke provinsi ataupun kabupaten tempat berangkatnya ya Pak ya. Dan kita ke Pak Fani mungkin boleh Pak silahkan berikan pesan dan arahan kepada masyarakat yang mungkin berminat untuk menjadi CPMI supaya tidak salah alamat lagi untuk bertanya dan juga mengkonfirmasi apakah suatu pekerjaan ini dilegalkan atau tidak gitu. Baik, Mbak Tika, BP2MI tadi kami sampaikan adalah bukan perusahaan, adalah lembaga resmi. Kami kementerian yang memang untuk mengirimkan pekerja migran secara prosedural ke luar negeri, bahkan pelindungannya dari berangkat sampai dengan pulang. Ya kan, jadi kami himbau kepada masyarakat seperti yang sudah tadi kita diskusikan dialog ini, bahwasanya jika ingin bekerja ke luar negeri, tentu yang pertama ikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan-persyaratan apa aja itu sudah tertuang di website kami. Dokumen-dokumen aja untuk bekerja ke luar negeri apa aja silakan dilengkapi, ya kan. Dan harus selektif, selektif terhadap adanya informasi lowongan pekerjaan ke luar negeri. Karena banyak juga yang dalam tanda kutip mengaku perusahaan resmi, ternyata dia tidak resmi. Dia mengirimkan bekerja ke luar negeri benar tapi secara ilegal. Kenapa resmi kami sebut? Karena memang perusahaan resmi itu harus terdaftar di sistem kita. Harus terdaftar di KP2MI atau sebelumnya di Kemenaker. Untuk mendaftarkan itu pun ada syarat-syaratnya. Jadi nggak sembarang untuk perusahaan resmi itu bisa menempatkan. Masuk ke dalam listnya. Dan carilah informasi tersebut tadi kepada aparat terdekat, perangkat desa, maksudnya dalam arti ke Dinas Tenaga Kabupaten Kota, Dinas Tenaga Kerja Provinsi atau ke kantor kami. Kantor kami di BP3MI di Jalan Sumatera nomor 30. Itu silakan jika masyarakat yang ingin bekerja bisa menanyakan informasi ke luar negeri yang cukup banyak lowongannya di luar negeri sebenarnya. Dan terakhir, hindari jika ada oknum ataupun orang baru di sekitar kita yang menawarkan bekerja keluar secara instan, karena sudah pasti itu akan penipuan dan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Sekali lagi pesan kami, selektiflah dalam mencari pekerjaan. Terlebih sekarang informasi pekerjaan itu sudah banyak beredar melalui sosial media yang tidak bisa difilter oleh siapapun. Artinya tinggal kita yang memerintah apakah ini benar perusahaan resmi, apakah ini benar ada lowongan pekerjaan di sana, itu harus diverifikasi kembali kepada pemerintah untuk keabsahan dari lowongan pekerjaan tersebut. Baik. Terima kasih banyak Pak Fani untuk kesan pesannya kepada seluruh masyarakat sehingga tidak ada lagi diharapkan masyarakat yang tergiur untuk bisa kerja di luar negeri secara instan dan ilegal. Intinya semua prosedur sudah disusun oleh pemerintah dengan seapik mungkin, serapi mungkin, dan sekarang semuanya sudah serba digital. Boleh dicek di website perusahaan apa saja yang memang sudah terdaftar di website BP3MI sendiri ya Pak ya. BP2MI.go.id ya. Baik, dan juga bisa langsung berkunjung ke kantornya mungkin ya Pak untuk bertanya-tanya lebih lanjut. Dan terima kasih banyak Pak Fani, Pak Bobi atas waktunya yang luar biasa. Semoga kita bisa mendapatkan banyak calon-calon pekerja yang tahun ini bisa keluar negeri dengan secara legal ya Pak ya, tidak ilegal dan bisa sesuai dengan kontrak kerjanya. Pulang-pulang intinya jadi juragan ya Pak ya. Baik, terima kasih seluruh pemirsa dan saudara yang telah menyaksikan Sapa Riau. Saya Atika Azura dan tim Kompas TV mohon pamit undur diri.